Baiklah, selamat pagi untuk anak-anak ibu sekalian. Pagi, Bu. Hai, Bu. Pagi, Bu. Baik, untuk pagi hari ini kita masuk ke materi narkoba dan bahaya penyalahgunaannya. Sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan anak-anak ibu sekalian. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan pada hari Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Baiklah, terlebih dahulu Ibu akan mengabsen satu-satu ya. Tolong dibuka kameranya. Baik, yang pertama. Halo, Paris. Hadir, Bu. Indra, Sidik Indra. Halo, Sidik. Ya, Bu. Fokus. Chandra Silalahi. Hadir, Bu. Rizky Efriana. Hadir, Bu. Sandi Walsh. Hadir, Bu. Mariam Tri Putri. Namanya boleh kali ya, Pak? Always, Bu. Jordi. Jordi El Nino. Ucup. Halo, Ucup. Ucup. Abang Hadir, Bu. kelas itu, Bu. Yang kelas dia. Tami Melika. Hadir. Alvinda. Hadir. Febri Andika. Febri. Lewat ya. Baru ada Rizky ini. Kasih aja nilai 0, Bu. Grandi Malau. Hadir, Bu. Surya Juliandri. Hadir, Bu. Joshua. Halo, Joshua. Lagi kuis dia, Bu, kayaknya. Oke, lewat. Baik. Ada 2 orang yang tidak menyahut, artinya mereka tidak hadir ya, walaupun di dalam Zoom. Baik. Kita lanjut ke materi kita. Jadi sebelumnya Ibu akan menjelaskan tujuan kita dalam mempelajari materi tersebut, yaitu yang pertama, mengetahui pengertian dari narkoba dan kelompok obat terlarang. Yang kedua, menggali informasi mengenai jenis-jenis narkoba. Yang ketiga, mengenali penyebab dari penyalahgunaan narkoba. Yang keempat, mengidentifikasi dampak dari penyalahgunaan narkoba. Baik, yang pertama kita masuk ke pengertian narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NABZA, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Kemudian masuk ke jenis-jenis narkotika. Yang pertama, ganja. Ganja atau cannabis sativa merupakan salah satu jenis narkotika yang pada awalnya berguna untuk mengobati keracunan ringan. Berasal dari tanaman cannabis sativa dan cannabis indica. Pada tanaman ini terkandung 3 zat utama, yaitu tetrahidrocannabinol dan cannabinol dan cannabidiol. Cara penggunaannya dihisap dengan cara didapatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok. Next. Berikut gambar-gambar dari ganja tersebut. Next. Masuk ke jenis-jenis narkotika. Yang pertama ada opium. Merupakan golongan narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap atau inhalasi. Adapun dampak dari opium ini yaitu menimbulkan rasa kesibukan atau arousing sensation. Yang kedua, menimbulkan semangat. Ketiga, merasa waktu berjalan lambat. Keempat, pusing, kehilangan keseimbangan atau mabuk. Yang kelima, merasa rangsang birahi meningkat atau hambatan seksual hilang. Yang keenam, timbul masalah kulit di sekitar mulut dan hidung. Next. Berikut gambar dari opium. Jenis-jenis narkotika yang selanjutnya adalah morfin. Morfin merupakan zat aktif dari opium. Zat ini dibuat dari percampuran antara getah kopi dengan bahan kimia lain. Umumnya candu mengandung 10% morfin.
cara pemakaiannya disuntik di bawah kulit ke dalam otot atau pembuluh darah atau intravena. Berikut gambar dari morfin tersebut. Kemudian selanjutnya heroin. Heroin secara farmakologis mirip dengan morfin, yaitu menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan mood yang tidak tertentu atau tidak menentu ya. Merupakan golongan narkotika semi sintesis yang dihasilkan atas pengolahan morfin secara kimiawi. Heroin paling murni berkadar 80% hingga 99%. Heroin murni berbentuk bubuk putih. Umumnya digunakan dengan cara disuntik atau dihisap. Berikut gambar dari heroin. Selanjutnya yaitu kokain. Kokain asam berupa kristal putih, rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut dibanding bentuk basa bebas yang tidak berbau dan rasanya pahit. Disalahgunakan dengan cara menghirup, yaitu membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus di atas permukaan kaca dan benda yang mempunyai permukaan datar, kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot atau gulungan kertas. Inilah contoh gambar kokain tersebut, dan di sini terdapat seseorang menghirup. Kemudian masuk ke LSD atau lysergic acid atau acid. Tripstabs termasuk sebagai golongan halusinogen atau membuat khayalan yang biasa diperoleh dalam bentuk kertas berukuran kotak kecil sebesar 1/4 perangko dalam banyak warna dan gambar. Ada juga yang berbentuk pil atau kapsul. Cara menggunakannya biasanya dengan meletakkan LSD pada permukaan lidah dan beraksi setelah 30-60 menit, kemudian dan berakhir setelah 8-12 jam. Berikut lah gambar LSD tersebut. Oke, kita masuk ke faktor penyebab orang menggunakan narkoba. Halo, Bu. Ya, ada Bu. Meriam. Izin ke toilet, Bu. Ya, silakan 1 menit. Baik, Bu. Menggunakan narkoba. Yang pertama, ingin terlihat gaya. Ini biasanya terjadi pada anak-anak SMA yang kalau biasanya berawal dari yang tidak merokok. Kalau tidak merokok tidak cool. Inilah sering terjadi di anak SMA. Yang kedua, solidaritas kelompok atau geng. Jadi biasanya ini kalau satu orang yang memakai, wajib semua pakai gitu biar bisa masuk geng tersebut. Biasanya itu embel-embelnya. Kemudian menghilangkan rasa sakit. Di sini memang menghilangkan rasa sakit sesaat, tapi dia tidak tahu bahwa setelah dia beberapa tahun kemudian akan mengalami rasa sakit selamanya. Jadi hanya sesaat saja rasa sakit itu hilang. Di kemudian hari akan selamanya dia merasakan sakit begitu. Selanjutnya coba-coba atau penasaran. Ini biasanya seorang anak SMA itu bakal melihat kawannya yang sudah memakai narkoba, dia lihat ternyata dia enak mungkin gitu kan. Jadi dia coba atau dia penasaran bagaimana rasanya. Jadi dia coba-coba gitu. Kemudian masuk ke menyelesaikan dan melupakan masalah. Ini hampir sama dengan menghilangkan rasa sakit. Hanya sesaat saja, tapi bisa merusak selamanya gitu. Selanjutnya mencari tantangan atau kegiatan berisiko. Ini biasanya orang-orang yang bisa dibilang kayak jugul ataupun bandel ya, yang mencari tantangan tanpa memikirkan resikonya, gitulah kira-kira. Ya, ancaman hukuman. Yang pertama ada hukuman mati. Yang kedua hukuman penjara seumur hidup. Ini kalau berdasarkan hukuman ini dilihat dari apakah dia pengedar atau dia pemakai atau penjual gitu-gitu. Jadi yang ketiga hukuman tertinggi 20 tahun dan terendah 1 tahun penjara. Lalu hukuman kurungan, kemudian hukuman denda dari 1 juta sampai dengan 7 miliar rupiah. Jadi bagian anak ibu jangan coba-coba memakai narkoba kalau tidak mau dihukum. Dan masuk ke bahaya narkoba. Bila narkoba disalahgunakan secara terus-menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan untuk pengobatan, akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat atau SSP dan organ-organ tubuh seperti jantung. Jadi di sini pada narkoba dapat merusak, yang pertama ada otak, mata, gigi atau mulut, tenggorokan, paru ataupun payudara, jantung, ginjal,
pembuluh darah, hati, sumsum tulang, janin, saluran pencernaan, dan organ reproduksi. Jadi seluruh tubuh ini akan mengalami masalah secara bertahap gitu. Kemudian di sini terdapat juga wajah pengguna ekstasi selama 8 bulan, wajah pecandu methamphetamines atau ekstasi 7 tahun, wajah pengguna ekstasi selama 7 bulan, wajah pecandu heroin dan kokain selama 4 tahun, wajah pengguna heroin selama 4 bulan, wajah ekstasi selama 4 tahun, wajahnya tampak tua. Jadi memang di awal-awalnya terasa enak gitu menggunakan narkoba ini, tapi kita lihat 8 bulan kemudian, 7 tahun kemudian, atau 4 bulan kemudian, maka itu akan merubah segalanya dari tubuh kita begitu. Next. Penyakit berbahaya sebagai akibat dari penyalahgunaan narkoba dapat dibedakan atas 3 kelompok, yaitu penyakit langsung karena narkoba, yaitu yang kedua penyakit infeksi karena cara pemakaian narkoba, yang ketiga penyakit sebagai akibat ikutan atau tidak langsung pemakaian narkoba. Jadi yang pertama ini kan penyakit langsung karena narkoba. Inilah yang seperti serangan jantung ataupun langsung menyayat bagian tubuhnya gitu. Kemudian penyakit infeksi karena cara pemakaian narkoba. Nah, ini seperti organ hati gitu, infeksi organ hati, jantung ataupun ginjal. 3 ini penyakit sebagai akibat ikutan atau tidak langsung pemakaian narkoba. Ini biasanya yang masih pemula, pusing ataupun mual-mual begitu. Nah, berikutlah akibat penyakit penggunaan narkoba tersebut. Di sini ada efek narkoba krokodil. Gambar 2, seorang pecandu narkoba sering menyayat bagian tubuhnya untuk menghisap darahnya sendiri. Ini biasanya terjadi kalau seseorang itu tidak dapat lagi membeli narkoba, dan di situ dia sudah ketinggian, sudah halusinasi tingkat tinggi, maka dia menyayat bagian tubuhnya. Gambar 3, penyakit akibat pemakaian narkoba. Baik, di sini masuk ke bagian cara menjauhi narkoba. Yang pertama, pandailah memilih teman dalam bergaul. Yang kedua, aktif memegang teguh norma-norma agama dan sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, aktif melibatkan diri dalam kegiatan sosial dan agama. Yang keempat, aktif melakukan hobi. Yang kelima, istirahatlah yang cukup, yaitu 7-8 jam sehari. Selanjutnya, hadapi persoalan hidup dengan tidak takut, panik, stres, karena setiap masalah pasti ada solusinya. Selanjutnya, jangan menyimpan persoalan yang tidak enak, tapi ceritakan kepada orang lain yang dipercaya. Jadi, cara menjauhi narkoba ini tergantung dari diri sendiri masing-masing. Pada tingkat anak SMA mungkin sudah mengetahui apa hal yang buruk dan apa hal yang positif negatifnya gitulah. Baiklah, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Persilakan. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, kepada Grandy. Bu, saya ingin bertanya pada Ibu. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang narkoba ya, Bu. Jadi bagaimana cara untuk menyadarkan seorang anak itu kalau sudah kecanduan menggunakan narkoba, Bu? Bagaimana cara kita sebagai guru, Bu? Itu saya, Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Adapun cara seorang guru untuk mengingatkan anak tersebut agar tidak candu lagi terhadap narkoba ialah memberikan suatu gagasan-gagasan yang negatif untuk anak tersebut di kemudian hari. Dalam arti kita menakut-nakuti anak tersebut terus-terusan memakai itu, apa yang terjadi padanya di beberapa tahun kemudian. Dan kita nasihati juga anak tersebut supaya tidak memakai narkoba, dan kita memberitahu juga jika anak tersebut memakai narkoba maka tidak hanya dirinya yang bisa tersakiti, tapi orang-orang sekitarnya seperti orang tuanya juga bisa bersama dengannya karena stres memikirkan anak tersebut. Jadi intinya kita harus menakut-nakuti anak tersebut tentang narkoba, apa saja jika anak tersebut terus mengkonsumsi narkoba. Menurut Ibu begitu, dan menyarankan kepada orang tuanya supaya anak tersebut direhabilitasi. Itu Grandy. Oh ya, Bu, berarti anak itu dikasih arahan, berarti anak itu kita pendekatan untuk anak itu lagi gitu ya, Bu ya? Ya, betul sekali.
Apa jangan-jangan kamu sudah memakai Grandi, makanya kamu tanya? Mudah-mudahan belum pernah, Bu. Kalau pengen Bagus. dicoba, mungkin bisa, Bu. Jangan dicoba, nanti berbahaya. Siap, Baik, Bu. ada yang lain? Apakah ada yang lain ingin bertanya? Anak Ibu? Sepertinya sudah cukup, Bu. Baik. Untuk hari ini, sekian dulu temuan kita. Dan yuk, sebelum kita keluar dari link Zoom, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, saya leave duluan ya.